Udhkurus salah ala nabi. Fadal Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum berdiri tadi saya mencoba untuk menulis beberapa nama-nama ayahanda dan guru-guru kita, para habaib, para kiai yang ada di sini. Saya coba tulis di saat Tengku Muhammad Syahril tadi menyebutkan, saya coba tulis, tapi ternyata tangan saya kalah. Kalah untuk apa? Kalah dengan lebih senang melihat wajah para guru-guru kita, habaib kita di sini. Masya Allah. Wallahi lillahi ta'ala, saya merasa secara pribadi datangnya saya di sini, Masya Allah, entah mengapa saya merasa dekat sekali surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Masya Allah. Dan yang saya iri sekali dalam hati saya, tapi iri karena Allah. Betapa mulianya Tengku Muhammad Syahril. Mengapa? Karena barakah dan asbab beliaulah hari ini kita berkumpul dengan cucu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita tertinggi untuk masuk surga itu hanyalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawih kita mau andalkan, berapa tarawih kita? Ya, seberapa? Paling alhamdulillah, walaupun mungkin tak lama kita tarawih, insya Allah wajah-wajah kita ini wajah-wajah kulhu semua. Alhamdulillah. Tapi insya Allah dengan kita bersama para habaib ini, insya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan 14 abad yang lalu, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang dua hal itu, gak akan pernah kalian tersesat hidup ini. Gak akan pernah kalian bingung hidup ini. Jangan khawatir, jangan risau, jangan khawatir melangkah ke jembatan Sirat al-Mustaqim. Jangan khawatir, insya Allah ada surga di situ. Siapa yang Allah tinggalkan? Apa yang Rasulullah SAW wasiatkan? Pegang dua hal itu, kata Nabi, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa itratu ahli baitih, dan keturunanku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita semua hari ini, malam ini, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya aja, mohon maaf, walaupun saya duduk tanggung-tanggung di sini tadi, alhamdulillah saya merasakan, bayangin aja, saya duduk tanggung ini lah, ini kapan anunya? Saya tanggung sekali. Saya mau sama Kiai tadi, mohon maaf, geser sedikit, malu juga rasanya. Tapi saya tahan, alhamdulillah. Walaupun demikian, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, saya merasa sangat yakin. Walaupun saya seorang yang lalai, atau mungkin kita semua ini, mungkin jauh ibadah kita, ya, jauh istighfar kita, tapi insya Allah, selama kita bersama para habaib, masya Allah, selama kita bersama para habaib, karena merekalah orang yang paling tahu, paling paham, paling cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang bersama mereka, insya Allah pasti akan selamat di dunia wal akhirah. Masya Allah. Baik, yang pertama, alhamdulillah saya dikasih catatan tadi sama Ustadz Bukhari. Terima kasih. Yang sama-sama kami muliakan, yang kami hormati, yang kami agungkan, yang kami muliakan Habibana Ayahanda Habib Hashim As-Segaf, Habib Hashim As-Segaf, kemudian Habibana Ahmad Mustafa As-Segaf, Habibana Mustafa Al-Aidid, Habibana Quraisy Al-Aidid, Habibana Muksin Al-Aidid, guru kita Kiai Haji Amiruddin Said SK MA, yang kami muliakan dan kami hormati guru kami Kiai Haji Fathur Rahman SAG, yang kami muliakan dan kami hormati Kiai Haji Ahmad Faisal SAG MM. Oh, masya Allah, ternyata di sebelah kiri saya. Oke. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kami Kiai Haji Ahmad Tabrani. Kiai, dan yang kami hormati, yang kami muliakan Ustazuna Ustadz Aziz Muslim SAG. Ustadz, masya Allah, RW beliau ya, masya Allah, berkah sekali RW kita ini. Alhamdulillah, double, masya Allah, sudah ulama RW. Iya, kalau bahasa sinetron
tukang bubur naik haji, itu sudah umara, sudah ulama. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dan yang saya muliakan, guru-guru kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati pada malam ini, sahibul hajah, sahibul bait, Tengku Muhammad Syahril bersama keluarga besarnya. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah limpahan rahmat dan berkah kepada beliau di dunia dan akhirat. Segala hajat dan urusannya dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang hadir insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah di sebelah sana, kalau saya boleh tanya, kira-kira masuk surga atau enggak? Masuk surga apa enggak masuk surga? Ingat ya, yang enggak jawab dicatat sama malaikat. Iya, ini malam Ramadan, jangan-jangan ini malam Lailatul Qadar. Iya, jangan-jangan malam ini malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kalau kita membuka tafsir para ulama atau kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan kurang lebih sekitar 19 pendapat ulama tentang waktu dan malam turunnya Lailatul Qadar. Intinya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam Ramadan, dan entah malam yang keberapa. Yang terkuat ada dua pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Lailatul Qadar akan turun pada malam tanggal 21, kemudian ulama-ulama lainnya berpendapat pada malam tanggal 27 Ramadan. Tapi yang jelas Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan-jangan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi yang enggak jawab pertanyaan saya dicatat betul sama malaikat malam ini. Kira-kira masuk surga atau enggak? Takut kan? Alhamdulillah. Kalau takut itu berarti ada iman dalam dada kita. Insya Allah. Saya mohon maaf kalau saya ditanya masuk surga apa masuk neraka, saya yakin saya masuk surga. Yakin saya masuk surga. Adakah keraguan? Pokoknya saya masuk surga. Kok bisa? Iya. Kan antum boleh jadi lalai, maksiat banyak. Iya, saya tahu. Saya mungkin jauh daripada ketaatan. Mungkin masih banyak lalainya, tapi saya punya satu harapan. Kita semua punya harapan. Apa harapan kita? Sehingga kita bisa seyakin-yakinnya masuk surga. Satu, harapan kita adalah berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. In dhanni bi khairin. Kalau dia menyangka kebaikan terhadap diriku, maka kebaikan pula yang akan menimpanya. Tapi kalau dia menyangka buruk terhadap diriku, maka keburukan pula yang akan menimpanya. Jadi udah yakin aja masuk surga. Yang kedua, kenapa kita harus yakin masuk surga? Kita ini umat Nabi SAW. Tidak ada Nabi sehebat apapun Nabi Ibrahim, beliau bergelar Al-Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah gelarnya. Nabi Musa Kalimullah gelarnya. Tapi apa? Di saat semua manusia di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam malu. Istahyaitu Rabbi. Aku malu sama Allah Subhanahu wa taala. Aku dulu pernah punya salah. Datang kepada Nabi Idris, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa. Ternyata tidak ada nabi yang memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu Nabi SAW berkata, ummati, ummati, ummati. Insya Allah kita yang hadir malam ini bersama para habaib, wabil khusus keluarga besar Tengku Muhammad Syahril, insya Allah, wallahi tanpa ada keraguan dalam hati saya, terserah mau saya pendosa, mau saya orang lalai, pokoknya saya yakin aja sama Allah bahwa saya dapat syafaat Nabi SAW. Bapak-bapak yakin nggak? Yakin? Beneran? Kalau seandainya dibeli keyakinan itu 1 miliar, kemudian Anda ragu, bagaimana? Mau nggak? Mau jawabannya. Itu saking senangnya, makanya salah ngucap itu namanya. Itu sebenarnya saking semangatnya dan saking yakinnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ada seorang salah ngomong. Selama 3 hari 3 malam kehilangan unta. Mau melakukan perjalanan panjang di tengah-tengah padang pasir. Nggak ada siapa-siapa, dia cari untanya siang malam nggak tidur, masya Allah nggak ketemu untanya. Tiba-tiba
Setelah 3 hari kemudian dia tertidur, pas bangun dia lihat untanya di hadapannya. Masya Allah, saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Masya Allah, ya Allah, engkau hambaku dan akulah Tuhanmu. Masya Allah, saking senangnya. Dalam hadis itu diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa melihat hambanya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan hamba seperti itu. Termasuk tadi yang mau dibayar 1 miliar, ya, itu saking itu Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali dengan ungkapannya itu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ayahanda para habibana yang kami muliakan, ini sudah mukaddimah, sudah rasanya 45 menit. Oh belum. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Ini siap sampai sahur beneran? Beneran? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya insya Allah siap. Iya, saya siap. Tapi saya khawatir tinggal sebatang kara aja saya berdiri di sini. Semua sudah bismikallahumma ahya wa amut menuju alam nirwana dan alam gaib. Iya, oke. Bapak Ibu saudaraku muslimin rahimakumullah. Masya Allah, betapa mulia dan keberkahan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan malam ini, wabil khusus kepada Tengku Muhammad Syahril dan keluarga besar. Mengapa? Tadi saya sudah sebutkan, malam ini kita bersama habaib. Yang kedua, beliau Masya Allah mau menunaikan ibadah umrah di bulan suci Ramadan ini. Sudah sangat masyhur dalam pengetahuan kita bahwa umratun wahidatun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah sekali di bulan suci Ramadan itu setara dengan menunaikan ibadah haji bersama dengan aku, kata Nabi SAW. Masya Allah, ini sekeluarga beliau berangkat umrah. Tadi saya dengar nggak apa-apa, mau tiketnya berapa aja. Bahkan beliau minta kalau bisa hotelnya yang 1 jengkal, begitu keluar sudah Masjidil Haram. Itu pesannya. Ternyata beliau saya dengar di Tower Zamzam. Masya Allah, tabarakallah. Ini berkah yang luar biasa. Bayangkan, umroh di bulan Ramadan sekali, nanti tidak mungkin beliau sekali umrohnya, pasti berkali-kali umrohnya. Bayangin, sekali umroh itu setara dengan menunaikan ibadah haji. Bukan sama kiai, enggak. Bukan sama doktor kayak saya ini, enggak. Bukan sama profesor, enggak juga. Sama siapa? Bersama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling istimewa, yang paling tinggi derajatnya, ahlul ma'rifah. Enggak ada orang yang lebih ma'rifat hati dan pikirannya kecuali siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu Tengku Muhammad Syahril dapatkan itu, berhaji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Berhubung beliau ini orang Aceh, ya. Saya sangat suka sekali ada salawat Aceh dibawakan oleh Qori internasional namanya Syekh Rajib Pandi. Itu kita bersalawat, mudah-mudahan dengan barokah salawat Aceh ini, insya Allah beliau ini istiqomah sampai akhir hayatnya seperti ini setiap tahun, insya Allah, amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mudah-mudahan yang salawat insyaallah Allah nasibkan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Teriakan salawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, saya dalam hati saya sebenarnya nggak enak sekali saya berdiri. Mohon maaf ayahanda, saya merasa sangat tidak enak. Dalam hati saya terjadi ittirab kalau bahasa hadisnya. Ada taraddud, bolak-balik hati saya rasanya tidak enak dengan ayahanda dan guru-guru kita di sini. Ya,
Di satu sisi mau duduk, tanggung juga kayak begini. Ya, itulah kadang-kadang nasib jadi pendakwah, jadi ustadz itu begitu nasibnya. Alhamdulillah. Ya, yang lain pada sambil merokok, sambil makan, kita ya sebatang kara aja berdiri di sini. Tapi alhamdulillah. Saudaraku muslimin rahimakumullah. Tentu ibadah umrah ini satu pesan Allah Subhanahu wa taala buat siapa saja. Wabil khusus kepada Tengku Muhammad Syahril, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada yang menunaikan ibadah haji dan umrah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya pesan Allah buat yang ibadah haji dan umrah. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah bekal takut kepada Allah. Menghadirkan muraqabah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap gerak-gerik kita. Menghadirkan situasi bahwa kita dilihat oleh Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah benar-benar melihat kita. Apapun yang kita lakukan, bahkan jangankan perbuatan fisik, getaran yang ada dalam jiwa, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu getaran hati kita. Oleh sebab itu, di saat kita menunaikan ibadah haji dan umrah, bekal terbaik kita adalah bekal takwa. Karena banyak ujiannya. Masya Allah, banyak sekali ujiannya. Banyak kawan, kemudian nanti pas putaran pertama, putaran kedua, sa'i antara Safa dan Marwah. Masya Allah, apalagi sampai mencium Hajar Aswad, itu perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah, barakah daripada doa para habaib kita, insya Allah, beliau Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan semudah-mudahnya dengan izin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, ibadah rangkaian umrah itu kita mulai bersama-sama dengan kita mengenakan pakaian ihram. Ada pesan tersirat di situ. Pakaian ihram kita hanya 2 helai. Pesan tersiratnya apa? Siapapun Anda mau profesor doktor, siapapun Anda hari ini, bahwa Anda akan meninggal dunia dan tidak akan pernah membawa apapun kecuali hanya beberapa kain kapan saja, beberapa lapis kain kapan, bahwa kita akan meninggal dunia. Makanya kita mengenakan pakaian ihram, bahwa kita akan tinggalkan semuanya, pangkat, jabatan, segala-galanya akan kita tinggalkan. Yang ada melekat di badan kita hanyalah kain kapan. Itu makna daripada kita menggunakan kain ihram. Secinta apapun anak istri hari ini, kalau kita meninggal dunia, bang, gua hidup wajib, aku bersumpah kepada engkau bang, aku hidup semati sama engkau, pokoknya hanya kematian yang memisahkan kita. Abang mati, aku pun mati. Itu gombalnya 100% itu 100% gombal. Karena apa? Jelas dalam hadis, yatba'ul mayyita thalathun, yang mengikuti mayit itu hanya 3. Apa yang mengikuti itu? Pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Tapi 2 ini hanya sampai di atas pusaran kubur. Wa yabqa amalu, yang akan tinggal hanyalah amal perbuatannya. Di saat dimasuk di dalam kubur, ada 2 nasibnya. Pertama, boleh jadi kubur itu menjadi taman daripada taman surga, boleh jadi kubur itu menjadi hufrah min hufarin nira, salah satu lubang daripada lubang api neraka. Tapi kalau orang itu banyak amal salehnya, banyak yang mendoakannya, apa yang terjadi? Lihat dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, "Faja'ahu rajulun hasanus thiyab, thayyibur rih." Datang kepadanya, kepada mayit itu datang seorang yang apa? Wajahnya berseri-seri, baunya semerbak wangi. Wajahnya berseri-seri, baunya harum. Pakaiannya juga harum, enak dipandang mata. Si mayit bertanya,
Man anta, kamu siapa? Lalu orang itu akan berkata, ana amaluka salih. Akulah amal saleh yang dulu kau lakukan. Akulah dulu di saat bulan suci Ramadan, wahai Bapak Tengku Muhammad Syahril, inilah aku yang dulu kau mengundang orang-orang baik, mengundang para habaib, mengundang para cucu cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengundang para kiai, kemudian bersalawat di situ. Inilah aku datang menemani engkau. Masya Allah. Sampai Allah katakan kepada mereka, wahai malaikat, bukakan dia satu pintu, iftahlahu babun min abwabil jannah. Bukakan dia satu pintu daripada pintu-pintu surga. Di saat dibuka pintu surga, terciumlah semerbak wangi angin surga itu. Masya Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, num kanaumatil arus. Tidurlah, istirahatlah engkau, nikmatilah alam kubur ini sampai hari kiamat, sebagaimana indah dan nikmatnya malam pertama. Masya Allah. Masih ingat malam pertama? Saya masih ingat. Semalam suntuk nggak tidur. Tahu-tahu tiba-tiba ya, tiba-tiba sudah azan. Kok cepat banget azannya? Masya Allah, tabarakallah. Indahnya malam pertama. Di dalam kubur, orang-orang yang baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmatnya tidur sebagaimana indahnya malam pengantin pertama. Masya Allah. Mohon maaf ya masih bujang. Ya, menghayal aja dulu nggak apa-apa. Dengerin aja dulu nggak apa-apa. Ada satu kalimat, untayan kalimat buat yang masih bujang. Ya, sebahagia-bahagianya Anda, sehebat-hebat dan sebahagia-bahagianya kehidupan Anda yang masih muda, ketahuilah, itulah penderitaan terbesar kami yang sudah menikah. Ya. Dan semenderita-menderita kami, nih gambarannya. Kami sesusah-susah kami yang sudah menikah, itulah kebahagiaan terbesar Anda yang masih bujang. Kacian deh lo. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka alhamdulillah, insya Allah berharap besar kita kepada Allah. Insya Allah Tengku Muhammad Syahril akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa melalui ibadah umrah kemudian didoakan oleh orang-orang saleh yang ada di sini, para habaib kita di sini, insya Allah akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat ketakutan sekali tadi, salah sebut takut tak dapat syafaat. Masya Allah, luar biasa cintanya beliau dengan para habaib. Masya Allah, alhamdulillah. Pernah Nabi SAW sedang khutbah Jumat, lalu kemudian seorang badui ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi SAW balik tanya, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, kamu anta ma'aman ahbabta, kamu akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahu Akbar. Tidak ada apa-apanya kealiman kita di hadapan para habaib. Gak ada apa-apanya kita. Ya, karena sesungguhnya kita hadir barakah daripada mereka. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada Habibana tadi saya belum salim sama beliau. Mohon maaf Habibana, tadi kejauhan. Ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, sampai cium tangan. Ya. Ini asli ini sampai mana nih? Sampai badui, betul. Bahwa engkau akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Pernah juga datang satu sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku banyak sekali bersalawat untukmu ya Rasulullah. Bagaimana menurut engkau? Saya bersalawat sampai 2/3 ya Rasulullah. 1/3 salawat saya ar-rub'u, ya. Qultu ar-rub'u, saya bersalawat itu 1/4 dalam hidup saya. Dalam hari-hari saya bersalawat untukmu 1/4. Bagaimana menurut engkau? Kata Nabi SAW, masyita,
Terserah engkau. Tapi kata Nabi, fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lebih dari 1/4 salawatmu untukku, maka itu jauh lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan bersalawat untukmu setengah. Hariku isinya bersalawat untukmu, saya akan banyak bersalawat untukmu. Kalau begitu kata Nabi, kalau kamu tambah, fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah lagi lebih dari setengah, maka itu jauh lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 saya akan bersalawat untukmu. Kata Nabi SAW, in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah, itu jauh lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan memenuhi hari-hariku ini untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kalau itu, kalau itu kamu lakukan, kata Nabi SAW. Kalau itu kamu lakukan, kalau benar-benar itu kamu lakukan, satu, jaminan Allah kepada dirimu, tukfahammuka, seluruh kesusahan hidupmu Allah akan hilangkan. Seluruh kepelikan, apapun masalah yang kau hadapi, Allah yang akan turun tangan barakah daripada salawatmu untukku. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apapun masalahmu, berapapun hutangmu, apapun yang mengganjal hatimu, engkau punya masalah besar sama siapa saja, Allah yang akan turun tangan di saat engkau memperbanyak salawat untukku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kedua, hebatnya salawat itu. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu kamu lakukan yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu, wa yughfaru laka dzambuka. Dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang tak punya dosa? Mungkin yang berbicaralah yang banyak dosanya. Karena disebutkan man katsura kalamuhu fa katsura saktuhu. Siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula salahnya. Tapi mudah-mudahan pembicaraan ini insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian di saat kita menunaikan ihram, lalu kemudian kita tawaf sebanyak 7 kali putaran. Ya, sebanyak 7 kali putaran. Tentu di situ kalau batal wudunya kita ambil air wudu kalau kentut. Tapi disunnahkan juga, dianjurkan juga dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, kita dianjurkan untuk bertaklid kepada madhab Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah berpendapat bersentuhan dengan perempuan itu tak batal wudunya. Berdasarkan ada riwayat yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma yusalli wa lam yatawadda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya thumma yusalli, lalu kemudian beliau salat wa lam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Ini menurut pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Maka di saat kita menunaikan tawaf kita yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa menyentuh lamsul mar'atil ajnabiyah itu yubtilul wudu, membatalkan wudu menyentuh perempuan, sengaja atau tidak sengaja itu batal wudunya. Lamsul mar'atil ajnabiyah. Maka supaya enggak batal, kita bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Sama dengan puasa yang kita lakukan, bahwa dalam mazhab Syafi'i wajib tiap malam kita berniat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya tanpa niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun kita dianjurkan untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa kita dianjurkan untuk selain kita berniat setiap malam, kita wajib berniat. Tapi bagus juga kalau kita berniat di malam pertama bahwa aku berpuasa Ramadan sebulan penuh karena Allah. Seandainya nanti di kemudian hari ada alpa, ada lupa mungkin, maka insya Allah dengan kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, maka itu tetaplah sah puasanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kemudian tawaf mulai dari Hajar Aswad sampai kepada makam Ibrahim, sampai kepada rukun Yamani. Dari rukun Yamani kita disunnahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa makna 7 putaran ini? Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kita setiap harinya melalui 7 hari dalam sepekan,
Bagaimana kita mengisi 7 hari ini dengan amal saleh. Bagaimana kita mengisi 7 hari ini dengan ibadah. Bagaimana kita mengisi 7 hari ini dengan hal-hal yang baik. Ibadah tidak harus di masjid. Enggak harus di masjid. Ibadah bisa di kantor. Ibadah bisa di rumah. Ibadah bisa di mana saja. Bahkan duduknya kita hari ini, kita sedang ibadah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairun min ibadati sanatan. Dudukmu sebentar di majlis ilmu, dudukmu sebentar bersama para alim ulama, bersama orang-orang saleh, bersama para habaib, dudukmu sebentar itu, kata Imam Al-Ghazali, khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada orang ibadah 1 tahun. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kemudian setelah kita tawaf, kemudian kita sa'i antara Safa dan Marwah. Safa, Marwah, mulai dari bukit Safa, kemudian berhenti di bukit Marwah. Apa di situ pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan? Bahwa dulu siapa? Siti Sayyidatina Hajar, ya, mencari air untuk siapa? Untuk Nabiullah Ismail. Bola balik, saking triknya dia melihat seakan-akan ada air di situ. Lalu kemudian siapa? Siti Hajar lari-lari kecil. Disitulah kita disunahkan lari-lari kecil. Apa makna semua ini, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, kebaikan apapun yang akan kita lakukan hari ini, kita para orang tua, kebaikan ibadah, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan hari ini, bahwa berkahnya itu boleh jadi nanti Allah akan berikan untuk anak cucu kita. Siapa yang menikmati tendangan Nabiullah Ismail, air Zam-Zam itu, dia berusaha, Sayyidatina Hajar berusaha mencari air, lalu kemudian keluarlah air Zam-Zam dari telapak kaki Nabiullah Ismail. Bukan hanya beliau yang menikmati air Zam-Zam itu, sampai hari ini dinikmati oleh seluruh anak cucu, sampai seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Masya Allah, boleh jadi keberkahan yang dilakukan hari ini oleh Bapak Tengku Muhammad Syahril, insya Allah berkahnya bukan hanya buat beliau, tapi berkahnya juga Allah akan turunkan kepada anak cucu cicit beliau. Karena apa? Kecintaan beliau dengan orang-orang saleh, kecintaan beliau dengan orang-orang alim, kecintaan beliau terhadap para habaib. Masya Allah, alhamdulillah. Rasanya sudah 2:30 rasanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, soalnya saya tadi sudah ditawarin 2 tusuk sate. Ini masih terngiang-ngiang dalam benakku. Alhamdulillah, nikmat sekali. Dan belum witir, ya. Kan baru 2. Bagusnya 1 lagi harus witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir. Allah suka kepada yang ganjil. Ini bagus kalau kita lanjut lagi supaya dia jadi witir. Sebentar lagi insyaallah, kurang lebih 1 atau 2 menit lagi. Bapak Ibu Saudara kaum muslimin rahimakumullah, terakhir buat kita semua, bahwa malam ini adalah malam Ramadan. Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Semua orang dapat Lailatul Qadar, cuman kualitasnya berbeda-beda. Ada orang yang Allah buka hijab Lailatul Qadar itu, dilihat oleh mata kepalanya, dilihat, disaksikan oleh mata kepalanya secara zahir. Ada orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada pula orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan ibadahnya. Allah tidak tampakkan, tapi dia beribadah di situ. Dia kuat beribadah di dalamnya. Ada juga orang-orang yang diberikan Lailatul Qadar dengan berbuat baik, tidak harus di masjid, tapi mungkin dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu dan umur panjang, insya Allah nanti ada saya tulis 45 tanya jawab Lailatul Qadar. Insya Allah ada di situ. Mungkin nanti saya bawakan untuk Musalla At-Taufik dan Masjid An-Nurul Hikmah. Insya Allah ada buku 45 tanya jawab Lailatul Qadar. Semua orang bisa dapat Lailatul Qadar, tapi kualitasnya berbeda-beda. Hanya 4 golongan, kata Ibnu Abbas, yang nggak dapat Lailatul Qadar cuma 4. Walaupun dia ahli ibadah, nggak dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia sujud menangis merintih di malam Lailatul Qadar, nggak dapat Lailatul Qadar.
Ada 4 golongan orang yang tidak dapat Lailatul Qadar. Siapa? 1. Yang gak dapat itu adalah aqul liwalidayhi. Orang yang durhaka sama ibu bapaknya. Orang yang suka menyakiti hati orang tuanya. Orang yang lupa mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Dia di seberang sana, orang tuanya jauh di seberang sana. Dia tidak telepon bertahun-tahun, dia tidak telepon orang tuanya. Durhaka. Sehebat apapun ibadahnya, Allah tidak akan pernah memberikan bau Lailatul Qadar kepada orang itu. Mengapa? Karena Allah enggak ridha. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Juraij ahli ibadah. Juraij ahli ibadah. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, sujud ruku sepanjang malam, terkenal dengan keabidannya, dengan ibadahnya yang luar biasa. Tetapi apa? Dia tak menyahut panggilan orang tuanya. 3 kali orang tuanya datang. Ya Juraij, ini ummuka. Wahai Juraij, maknya datang ke gubuknya, ke tempat ibadahnya Juraij. Ya Juraij, wahai anakku Juraij, ini ummuka. Aku ini emakmu datang dari kampung. Kemana engkau? Dalam hatinya Juraij bergumam saat dia salat sunnah. Apakah aku akan menyahut ibuku atau melanjutkan salatku? Juraij memilih salatnya dan tidak mengindahkan panggilan emaknya. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga pun demikian. Datang Juraij, emaknya datang. Demikian juga perlakuan Juraij. Dia lebih memilih salat sunnahnya. Akhirnya merintih hati emaknya Juraij. Apa kata emaknya? Allahumma ya Rabbi, wahai Tuhanku, la tumithu, jangan kau matikan anakku Juraij ini hatta turihik wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum dia mendapatkan fitnah dari seorang pelacur. Allah jawab kes. Allah kasih kontan azab itu kepada Juraij, padahal dia adalah seorang ahli ibadah. Maka orang yang pertama kali nggak dapat Lailatul Qadar adalah orang yang durhaka, suka menyakiti kedua orang tuanya. Masya Allah, na'udzu billahi min dzalik. Kalau saya kembangkan sedikit, Nabi SAW berdoa, semua umatnya sudah masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Tapi ada satu golongan umat Nabi SAW, didengar suara jeritan dan rintihan itu, ternyata itu segolongan umatnya. Hadis ini diceritakan dalam kitab Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Nabi SAW melihat ternyata itu umatnya. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Fa'asjudu tahtal arsy, aku bersujud di bawah arsy, memohonkan ampun ya Allah, ampuni umatku itu ya Allah, ampuni dosanya, aku tidak sanggup melihat umatku ya Rasul, ya Allah, berada di dalam api nerakamu ya Allah, nggak sanggup aku ya Allah. Nabi gelisah berada dalam surga. Sampai lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, mahma talabta a'taituka, apapun yang kau minta selama ini aku kabulkan. Gak ada permintaanmu kecuali saya kasih. Angkat, saya tidak akan pernah kabulkan kecuali yang satu ini. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, gak akan pernah saya kabulkan doamu yang ini. Apa doanya? Nabi SAW, ya Allah, keluarkan mereka, aku tidak akan keluarkan mereka. Sampai 3 kali Nabi SAW bersujud. Allah tetap berkata kepada Nabi SAW, hai Muhammad kekasihku, angkat kepalamu, doamu tidak akan pernah kukabulkan. Sampai Allah bersumpah, wallahi, Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bi'izzati wa jalali, aku bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku, aku bersumpah kepadamu, hai Muhammad kekasih tercintaku, inilah ukhrijuhum minan nar, sesungguhnya aku tak akan pernah keluarkan umatmu ini dari api neraka kecuali dengan satu syarat, hatta yarda aba'uhum wa ummahatuhum, kecuali dengan maaf dan ridha dari ibu dan bapak mereka. Ternyata mereka tidak akan dikeluarkan oleh Allah. Tapi Nabi SAW berkata, ya Allah, kalau memang demikian persyaratannya ya Allah, arifni an walidaihim, bawa aku ya Allah kepada orang tua mereka. Mana orang tua mereka ya Allah?
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cintanya orang tua kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mana orang tua mereka ya Allah? Nggak sanggup aku berada di dalam surga ya Allah. Dengan segala kenikmatan yang kau berikan, tapi umatku masih ada di situ ya Allah. Mana orang tua mereka ya Allah? Bawa aku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua orang-orang yang durhaka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Apa kata Nabi kepada mereka? Wahai para orang tua, ad-dunya qad madha. Sesungguhnya dunia sudah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Tolong maafkan anak-anak kalian. Apa kata para orang tua? Ya Rasulullah, biarkan saja mereka berada di api neraka ya Rasulullah. Dahulu ketika dia hidup di dunia, aku emaknya yang melahirkannya, aku emaknya yang menyusuinya, aku emaknya yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di saat aku tua renta, dia tidak mempedulikan aku ya Allah. Aku kasih dia nasihat, dia berlari, bahkan dia membentakku ya Rasulullah. Biarkan saja. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang demikian, kalian tak mau memaafkan anak-anak kalian, saya minta tolong karamatan limaji'i ilaikum, sebagai penghormatan kalian terhadap kedatanganku, aku mohon kepada kalian, lihatlah sebentar bagaimana nasib anak-anak kalian di dalam api neraka. Ternyata diajaklah para orang tua melihat anak-anaknya. Masya Allah, apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, manakala Allah dicelupkan badannya, hancur lebur badannya berkeping-keping, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi, kami utuhkan lagi kembali kulitnya. Merintih menangis orang tua melihat anak-anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para orang tua ini berkata, ya Rasulullah, engkau yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kami memaafkan semua kesalahan anak-anak kami ya Rasulullah. Maka dengan kata maaf itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk mengambil mereka yang durhaka, dikeluarkan dari api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Maka sebuah kemuliaan yang sangat besar Allah anugerahkan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita hadir didoakan oleh para habaib kita. Saya yakin insya Allah Bapak Tengku Muhammad Syahril dan keluarga insya Allah berkat kecintaan dan kejujuran cinta itu kepada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang saleh, insya Allah anak cucu Tengku Muhammad Syahril insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah menjadi alim ulama, akan diberikan berkah yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada kita semua yang hadir malam ini. Alhamdulillah sudah mau sahur rasanya. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan Kiai, aku tak apa-apa. Aku biasa, aku nih anak pondok biasa, sudah di pesantren biasa. Aku tidur. Oh biar Makassar lebih dekat. Ya udah kita tutup sesegera mungkin kita tutup. Yang benarnya dari Allah, khilaf dan salahnya karena kekurangan saya pribadi, karena kelemahan ilmu saya, karena kekurangan akal saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa semua keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.